Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu kasus pertambangan Freeport pada tahun 2006 di mana terjadi sengketa antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia terkait perjanjian kontrak tambang yang mengatur pengelolaan tambang emas dan tembaga di Papua. Sengketa ini melibatkan permasalahan terkait pembagian keuntungan, lingkungan hidup, dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dan apakah teman-teman juga ingat dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Cafe Oliver di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat? Kedua kasus tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda dalam perspektif hukum, di mana ada yang namanya hukum perdata dan ada yang namanya hukum pidana. Dari dua kasus tersebut, pada video ini akan kita bahas mengenai apa perbedaan antara hukum perdata dan pidana jika kita kaitkan dengan dua kasus sebelumnya. Untuk itu, mari masuk ke videonya. Dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata karya Prof. Subekti mendefinisikan hukum perdata dalam arti luas sebagai semua hukum private material atau segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkara yang diatur dalam hukum perdata antara lain perihal warisan, utang piutang, sengketa lahan tanah atau kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perkara hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Kemudian, CST Council dalam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Perkara yang diatur dalam hukum pidana sendiri antara lain pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, penggelapan pajak, dan lain sebagainya. Yang pertama dari cakupan perkara. Pada hukum perdata, perkara yang dibahas lebih terkait antar hubungan individu, sehingga hukum perdata ini seringkali disebut sebagai hukum private, karena itu tadi hanya terkait dalam tiap-tiap individu. Kemudian, hukum pidana lebih ke hubungan antar masyarakat secara luas dan pemerintahan. Kemudian inisiatif pelaporan. Pada hukum perdata harus ada laporan terlebih dahulu agar suatu perkara dapat ditindak. Lain halnya dengan hukum pidana, tanpa adanya pelaporan, apapun itu apabila termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana akan dapat langsung ditindak oleh polisi atau jaksa penuntut umum. Yang ketiga yaitu sudut pandang penafsiran perkara dan sanksi yang diberikan. Hukum perdata sendiri, orang yang tergugat akan diberikan sanksi sesuai apa yang penggugat minta. Namun hal tersebut haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pada hukum pidana, sanksi dan penafsiran bersifat lebih kaku, di mana hanya bisa ditafsirkan sesuai dengan kata-kata yang tertera di undang-undang dan dihukum sesuai apa yang tertera juga. Tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa. Dalam kasus pertama antara Freeport dan pemerintah terjadi sengketa kepentingan kedua belah pihak. Kemudian dapat kita lihat bahwa kasus ini lebih terkait antar kepentingan masing-masing pihak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kasus pertama ini termasuk dalam hukum perdata, mengingat hukum perdata sendiri merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu. Kemudian pada kasus kedua yaitu pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi cyanida, dapat kita lihat bahwa pembunuhan ini apabila tidak diatur dengan baik akan mengancam baik dari keluarga kita, teman kita, ataupun semua lapisan masyarakat. Maka dalam kasus ini harus diatur dengan jelas dan spesifik untuk melindungi kepentingan masyarakat. Maka sudah jelas bahwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini termasuk dalam hukum pidana. Selain itu juga kita sudah bahas terlebih dahulu tadi bahwa hukum pidana sendiri salah satu perkara yang dibahas adalah terkait pembunuhan. Hukum pidana ada untuk melindungi kepentingan masyarakat apabila terjadi implikasi tindak pidana yang mengganggu keamanan,
kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, hukum pidana ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Sedangkan hukum perdata lebih menitikberatkan pada hubungan antar individu, sehingga hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat. Itu tadi sedikit perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Apabila dalam pembahasan saya tadi terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon sekali untuk dikoreksi, karena saya sendiri masih belajar, saya masih menggali-gali seputar kedua hal tadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat berguna dan dapat menambah wawasan kita.